Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, seluruh peserta lomba debat bahasa Indonesia, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam babak penyisihan lomba debat bahasa Indonesia yakni LDBI SMA Negeri 1 Cikalongwetan tahun 2025. Perkenalkan, saya Saila Rahma Gisni selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada kesempatan hari ini. Pada babak ini akan berhadapan dua tim terbaik, yaitu tim pro dari kelas 12D, kemudian tim kontra dari 11C. Dengan mosi debat, pembelajaran kelompok lebih baik daripada pembelajaran individu. Mosi ini bersifat final dan telah ditetapkan oleh panitia pada seksi technical meeting sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai pada babak pertama, yaitu penyampaian argumentasi awal. Kesempatan pertama diberikan kepada pembicara pertama dari tim pro. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Izin berdiri berbicara. Jika saya menyampaikan argumen saya mengenai kelompok kami yang pro terhadap pernyataan bahwa pembelajaran kelompok lebih baik dari pembelajaran individu. Argumen saya, mari kita membedah kalimat ini. Manusia adalah makhluk sosial, yang mana artinya manusia tidak dapat hidup tanpa individu lain. Manusia bisa hidup, bisa melangsungkan hidup apabila manusia tersebut melakukan interaksi dengan individu lain, dan juga yang mana hal ini dapat diimplementasikan apabila kita mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Dan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi ini dapat melalui pembelajaran kelompok. Dan di sini kami ingin berfokus pada tujuan pembelajaran jangka panjang, yang mana tujuan pembelajaran jangka panjang tidak hanya berfokus pada tujuan sesaat, tujuan bahwa pembelajaran individu mungkin memberikan kenyamanan lebih bagi siswa, namun dapat kita garis bawahi bahwa tujuan jangka panjang dalam pendidikan adalah mempersiapkan siswa agar dapat mampu menghadapi dunia yang lebih mengedepankan skill dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, yang mana ini merupakan implementasi pada dunia pekerjaan. Dalam dunia kerja, kemampuan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi amatlah penting, dan ini nantinya dapat berdampak kepada kehidupan individu tersebut. Maka dari itu, kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi amatlah penting, dan hal ini dapat kita dapatkan melalui pembelajaran kelompok, bukan pembelajaran individu. Selain itu, dalam pembelajaran kelompok kita dapat menghemat waktu. Bayangkan saja apabila kita belajar secara individu. Baik, akan menunjukkan pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro atas penyampaiannya. Selanjutnya, kami persilahkan pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi pembukaannya. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Izin berdiri. Di sini, kami sebagai tim kontra juga tentunya memiliki argumentasi mengapa kami kontra terhadap mosi tersebut. Tadi disebutkan bahwa pembelajaran kelompok lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran individu. Tetapi kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam pembelajaran kelompok di sekolah, kayak misalkan pembelajaran kelompok itu kan tentunya butuh anggota kelompok. Tetapi di setiap pembelajaran kelompok atau anggota kelompok itu ada anggota kelompok yang tentunya ada saja yang tidak dapat bekerja sama gitu, atau tidak menjalankan tugasnya. Kayak misalkan dalam pembagian tugas dalam pembelajaran kelompok, misalkan si A yang posisinya ia merupakan salah satu ketua dari kelompok tersebut, ia memberikan tugas kepada si B dan kepada si C. Tetapi si B dan si C itu tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga
si A yang posisinya itu dia merupakan ketua kelompok yang dimana dia tuh tentunya bakal menyelesaikan tugas yang ia berikan kepada si B dan kepada si C. Nah, jadi si ketua kelompok itu sudah capek-capek memberikan tugas kepada si B dan kepada si C, tetapi si B dan si C itu tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau misalkan posisinya si A itu merupakan salah satu siswa yang aktif dan ia lebih mementingkan nilai. Kalau misalkan seperti itu, untuk apa kerja kelompok kalau misalkan tugas yang ia berikan tetap ia kerjakan dengan sendiri? Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya kita masuk ke babak kedua, yaitu bidasan. Dipersilahkan pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan bidasan selama 2 menit. Pembelajaran kelompok dapat memberikan 2 benefit sekaligus. Yang pertama, pembelajaran materi secara individu. Lalu yang kedua, pembelajaran untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Dalam bidang sosial, siswa atau anggota kelompok dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial antar siswa dan bisa mendengar pendapat orang. Lalu tak cuma anggota kelompok, tapi guru pun harus ikut andil dalam suatu kegiatan berkelompok agar berjalan dengan baik, agar meminimalisir kemungkinan adanya merasa tersisihkan. Selain itu, dalam pembuatan kelompok diperlukan penerapan kemampuan anak agar menghindari anak minder atas kemampuannya. Penguatan karakteristik yang diperlukan agar dapat membentuk karakter anak yang saling merangkul. Dengan garis besar, bahwa seluruh anggota kelompok harus sadar akan apa tanggung jawab mereka yang harus mereka jalankan dalam suatu kerja kelompok. Terima kasih. Berikutnya pembicara kedua dari tim kontra. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Sebelumnya tadi saudari berbicara kalau pembelajaran kelompok itu dapat menghemat waktu, tapi tim kontra menolak karena tidak semua pembelajaran kelompok itu dapat menghemat waktu karena setiap kelompok memiliki anggota yang berbeda-beda. Setiap anggota itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada juga yang aktif, ada juga yang tidak atau justru pasif. Otomatis bagi orang yang aktif akan selalu bisa mengejar si orang yang pasif karena terkadang si orang yang pasif itu tidak bisa bekerja kelompok dengan baik atau hanya bisa menggantungkan namanya sendiri atau ikut numpang nama. Otomatis si orang yang aktif itu akan memiliki beban yang lebih karena adanya si orang pasif atau siswa yang tidak aktif. Terima kasih. Kini giliran pembicara ketiga dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih kepada pernyataan yang telah tim kontra ajukan kepada kami. Yang pertama, perlu ditegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya lulusan yang paham secara materi, tetapi melainkan yang mampu menerapkan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua adalah jika mengutamakan kenyamanan sekarang tetapi mengorbankan pelatihan kolaboratif akan menjadikan kerugian jangka panjang di mana ketidakmampuan kerjasama, rendahnya produktivitas, dan kurangnya persiapan kerja. Nah, jika tadi disebutkan bahwa takutnya ada permasalahan yang dimana ada satu ketua yang lebih diandalkan dibandingkan anggota-anggota lainnya, ada penilaian sebaya, di mana penilaian teman sebaya yang telah melihat di mana kinerja daripada suatu kelompok tersebut gitu. Jadi ada penilaian sebaya di mana menilai dengan pure apa hasil kerja daripada mereka. Yang kedua adalah tadi telah pembicara dua katakan bahwasanya dalam kerja kelompok itu waktunya lebih singkat. Sebenarnya bukan singkat tapi lebih fleksibel dan lebih bisa diatur secara seksama, tidak dengan individu sendiri-sendiri gitu. Jadi salah nangkap bukan mengenai ketingkatannya atau mungkin peningkatannya, tapi penyingkatan waktunya, tetapi mengenai bagaimana cara fleksibilitas daripada kinerja suatu kerja kelompok itu gitu. Nah, terus ada juga kami perlu menekankan bahwa kami adalah makhluk sosial. Begitupun manusia pada umumnya itu adalah
Jadi tidak dapat dipungkiri kalau misalnya kerja kelompok ini bukan mengenai bagaimana cara kita berargumentasi bersama orang, tetapi bagaimana cara kita menyamakan satu pendapat satu lain dan pendapat yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir, pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Oke, sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya kemampuan jangka panjang dalam pendidikan. Lalu ada juga kata implementasi dunia pekerjaan yang dimana tadi dari tim kontra telah menyebutkan bahwasanya misal yang tadi telah disebutkan oleh saudari saya bahwa di dalam satu kelompok pasti ada satu orang yang tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan anggota kelompoknya, otomatis dapat menghambat kepada kinerja satu kelompok tersebut. Nah, lalu bisa dikaitkan dengan implementasi dunia pekerjaan di mana nantinya misalkan si orang tersebut memberikan materinya, kalau maaf mungkin joki ya istilahnya. Nah, banyak sekali orang yang seperti itu. Nah, nanti ke depannya si orang tersebut bisa jadi dalam dunia pekerjaan ya jadi menerapkan hal tersebut dalam dunia pekerjaan. Jadi nanti terbawa-bawa dari pendidikan ke nanti selanjutnya ke jenjang yang berikutnya atau ke pekerjaan. Misalkan dalam dia itu ada dalam pekerjaan misalkan ada dua orang atau bisa disebut satu kelompok yang dimana dari atasannya disuruh untuk mengerjakan sesuatu dan dimana si orang itu ketergantungan kepada orang lainnya dikarenakan dari dunia pendidikannya pun dia seperti itu sehingga terbawa-bawa kepada dunia pekerjaan. Dan tapi nantinya si dua orang tersebut tetap diangkat menjadi misalkan staf yang lebih tinggi, tetapi yang bekerjanya cuma satu orang dan si orang itu mendapat keuntungan tetapi tidak melalui kerja keras yang telah melalui kerja keras yang dimana seperti orang yang Dengan demikian, seluruh sesi debat final telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, seluruh sesi debat penyisihan telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada kedua tim atas argumentasi dan bidasan yang luar biasa, serta kepada Dewan Juri atas perhatian dan penilaiannya yang sangat objektif. Selanjutnya, kita akan menantikan hasil penilaian dari Dewan Juri